Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini yang bertepatan kita melaksanakan ibadah puasa yang ke-23. Ini kalau pertandingan itu sudah babak semifinal. Karena itu mudah-mudahan kita tergolong yang bisa mengakhiri Ramadan ini dengan akhir yang baik. Kalau umur itu ada husnul khotimah, maka mudah-mudahan Ramadan kita juga husnul khotimah. Dan kita tahu juara itu tidak ditentukan di awal, tapi juara itu justru ditentukan di akhir. Sehingga ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabda ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda bahwa al-a'malu bil khawatimi, bahwa amal itu artinya keberhasilan sebuah amal ini ditentukan di finishnya, yaitu di akhirnya. Bahkan dulu ini kalau di kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, ada orang yang diceritakan oleh Rasul, cuman orang ini hidupnya di zaman sebelum Rasulullah SAW, berarti ada kemungkinan hidup di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam. Yang dikisahkan bahwa beliau ini pernah membunuh 100 orang. Dan akhirnya bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal membunuh itu dosa yang sangat besar. Tapi ternyata ketika akhir hidupnya itu benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Diceritakan di hadis itu ketika jumlah orang yang dibunuh itu 99, ini muncul kegelisahan di dalam hatinya. Kira-kira ya aku kira-kira masuk ngene terus itu. Masa saya ini jadi orang yang enggak benar terus. Akhirnya muncul keinginan kuat untuk bertobat. Akhirnya tanya-tanya gimana caranya bertobat. Cuman sayangnya orang yang ditanya ini keliru.
Dia ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Jadi yang ditanya itu abid, orang yang ahli ibadah. Cuman ahli ibadahnya kurang ilmu. Ketika tanya kepada orang ini, lalu dia cerita bahwa saya ini ingin bertobat. Caranya gimana? Supaya dosa-dosa saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang ahli ibadah ini tanya, memangnya dosane sampean apa? Lalu dia cerita, dosa saya itu, saya nek wis dihitung ngoten, saya ini sudah pernah membunuh orang 99 wong. Ini orang yang ahli ibadah langsung kaget. Wi ngono dadi nek ngene wi. 99 arek itu. Wong membunuh satu orang saja, mangqatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Wong membunuh satu orang itu saja ancamannya neraka jahanam. Sampeyan sing dipateni 99. Koyoke abot iki. Wong dosa membunuh satu orang saja dosanya besar, sing sampean pateni 99. Abot, Bro. Akhirnya orang ahli ibadah ini dipateni pisan itu sama orang ini, sehingga jangkep 100, sehingga lengkaplah menjadi 100. Tapi masih penasaran beliau itu, masa iya saya itu kepingin jadi hamba Allah yang baik, ingin bertobat, masa tidak diampuni oleh Allah? Karena khawatir keliru, akhirnya dia sebelum tanya kepada orang itu, yang ditanya itu kepada masyarakat yang ditemui itu, siapa orang yang paling alim di daerah ini. Jadi pertanyaannya itu, siapa orang yang paling alim, saya akan berguru kepada beliau. Singkat cerita, diberitahukanlah siapa orang yang paling alim di situ. Akhirnya setelah ketemu dengan orang yang paling alim ini, lalu dia cerita keinginannya untuk bertobat. Jadi dia menceritakan keinginannya untuk bertobat itu. Akhirnya orang alim ini menyarankan, jadi orang alim ini menyarankan, kalau memang sampean sungguh benar-benar ingin bertobat, jangankan dosane koyok sampean ini. Mungkin kalau bahasanya orang Gedangan, sundulo langit ngebono bumi. Dosane orang sebesar itu pun, selama dia benar-benar mau mengakui salah dosanya di hadapan Allah, terus berubah menjadi orang baik, maka pasti diampuni oleh Allah dosanya itu. Cuman beliau menyarankan begini, tapi tobat itu tidak gampang. Jadi beliau bilang bahwa tobat itu tidak gampang. Sampai nek pingin bener-bener tobat, berarti syaratnya sampean harus pindah. Jadi orang ini atau orang alim ini menyarankan supaya pindah. Intolik ila ardin kadza wa kadza. Dan orang alim ini sudah punya gambaran, sampean harus pindah.
Sebab orang tobat itu ndak gampang. Sampai nek sik kepethuk gumbulane sampean bendino, padahal sampean ingin bertobat, berat. Karena konco itu pengaruhnya besar. Kalau di kitab taklim anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Jadi karena teman itu pengaruhnya besar. Maka sarannya sampean harus meninggalkan kampung halaman terus pindah di sebuah tempat yang tempat itu memang orangnya baik-baik dan sampean gak dikenal di sana. Sehingga untuk berubah menjadi baik itu mudah. Nah, ini di perumahan ini kebanyakan orang pendatang. Coba sampean pancet nok kampung halaman ini sampean biyen, gorong mesti saiki gelem sapa masjid itu. Halo. Karena kepentuk konco lawas apalagi yang sudah ngerti apa istilahnya perilaku harian kecil itu untuk berubah menjadi baik itu tidak gampang. Makanya terus dipilihkanlah lingkungan yang orang ini yang ingin bertobat ini nggak kenal dan lingkungannya baik. Karena konco itu koyok virus, jadi sok nular. Jadi teman itu seperti virus gampang menular. Nek konco elek biasa ya katut elek, nek konco apik ya gampang katut apik. Akhirnya dituruti karena memang orang ini sudah niatnya sudah kuat. Saya enggak apa-apa. Saya harus pindah enggak apa-apa. Sing penting dosa kula niki di sepuro Allah. Akhirnya berangkatlah orang ini. Jadi berangkatlah fantolaqo hatta idza nasofat torik atahul maut. Akhirnya orang ini berangkat menuju tempat yang akan dituju untuk dia benar-benar bertobat kepada Allah di tempat itu. Dilalah itu dari kata biiznillah. Jadi biiznillah. Karena orang Jawa gak iso muni biiznillah itu langsung dilalah. Dilalah di tengah perjalanan menuju tempat di mana dia akan benar-benar berubah di situ itu. Dilalah dia dijemput oleh malaikat kematian. Akhirnya mati di situ. Jadi idza nasafat thariq atahul maut. Ketika perjalanan sudah kira-kira separuh, itu wonge mati. Akhirnya ada malaikat rahmat dan ada malaikat azab ini bingung. Fakhtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azabi. Lalu berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab ini. Kenapa kok terjadi perdebatan? Orang ini gorong tutuk nggon, gitu loh. Akhirnya jadi perdebatan. Berarti ini sudah kecatet orang yang sudah bertobat apa belum? Wong sik kait budal. Kok umpama sudah nyampe tempat itu enggak terjadi perdebatan. Ini persoalannya gurung tutuk nggon. Jadi belum nyampe tempat tujuan. Ini juga sekaligus bukti bahwa malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan itu tetap pengetahuannya terbatas. Tidak akan tahu kalau amal kita ini
sing disetorno sing apik-apik iku wis diterima Allah apa belum itu tetap tidak tahu. Tetap yang maha tahu segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena diterimanya amal itu juga rahasia, termasuk malaikat yo garo. Karena itu terjadi perdebatan. Lalu singkat cerita Allah turunkan malaikat yang untuk menengahi dua malaikat, malaikatul rahmah dan malaikatul azab ini. Fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Lalu Allah turunkan malaikat dan kemungkinan besar malaikat ini Jibril dalam bentuk wujud manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu beliau berkata kisuma bainal ardain. Gini, jenengan tidak usah bingung, ini termasuk orang yang sudah dirahmati Allah apa belum, tobatnya diterima oleh Allah apa belum, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah apa belum, diukur saja. Sampai ukur. Dan standarnya gampang. Kalau lebih dekat ke tempat tujuan, berarti dia sudah masuk golongan orang yang pantas mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi nek luwih dekat dengan tempat dia tinggal, statnya dia yang sebelumnya dia tinggal itu, berarti orang ini gorong digolongkan orang yang dapat rahmat. Akhirnya usulan ini diterima. Akhirnya diukur. Ngukure malaikat ya gak koyok sampean ya. Wong duwe satelit. Jadi langsung ya koyok Google Map ngono itu. Langsung diketik tempat tujuan, lalu diketik pula statnya ini. Lalu diketik tempat dia meninggal dunia ini, langsung di situ sudah kelihatan kilometernya. Canggih malaikat itu, teknologi ini canggih. Langsung ketahuan. Ternyata lebih dekat tempat tujuan dan selisihnya berapa? Selisihnya itu hanya 1 jengkal. Jadi akhirnya kana adana fahuwa lahu faqasu fawajadu adana ilal ardilati arada. Akhirnya setelah diukur itu ternyata lebih dekat menuju tempat di mana dia akan tuju seperti yang ditunjukkan orang alim itu. Akhirnya catatan itu diambil langsung oleh malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat. Dan dia berarti digolongkan orang yang tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang sumber hadisnya yaitu Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang menceritakan adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini gambaran bahwa kita itu pentingnya finish yang baik. Ini sekedar saya ceritakan itu supaya kita terbiasa untuk membiasakan mengakhiri apapun itu dengan akhir yang baik. Ramadan kita ini sukses apa tidak? Jadi Ramadan tahun ini 1446 ini sukses apa tidak? Penentunya bukan di awal-awal Ramadan,
Tapi justru penentunya adalah di akhir Ramadan ini. Nek akhir Ramadan tambah ngelemprek, berarti tandanya gagal jadi juara. Koyok Indonesia ngelawan Australia. Sak gurunge koyok yo beritanya tiba dibantai 5-1, mbok legrek sampean. Tiwas seneng sampean. Jadi pentingnya menjaga akhir itu penting. Taruhlah wingi-wingi itu sik rodok enggak semangat ibadah. Ini momen kurang beberapa hari ini jangan disia-siakan. Umpamane sampean wis akeh sing libur. Kaya iki akeh sing libur jane. Menjelang hari raya. Justru ini penentu. Kita tidak harus ibadah yang sangat ideal, tidak. Sampai akehno zikir itu saja. Karena ibadah kelas tinggi diantaranya itu zikir. Kita kalau ibadah-ibadah yang lain misalnya kurang bisa maksimal, sudah ini perbanyak saja zikir kepada Allah. Atau sampai nek apal beberapa surat di Quran ini, semua ketika kita sedang beraktivitas apapun sampai nambah dermimil moco ini. Saya dari Ketajan ke sini tadi itu Waqiah 3 kali. Jadi saya itu sering membiasakan sambil nyetir itu beberapa surat-surat pilihan itu saya baca. Nah iki mari ganti surat yang ini. Coba umpama tokok kono rene kak apa jenenge mau melongo tok misalnya gitu. Ya padha tekone tapi seje. Tapi lain. Lah terus dengan ngaji begini ini, jangan lupa sampai niati juga iktikaf. Paling lali paling aman ini. Setiap masuk masjid itu, masjid manapun itu jangan lupa sampai niati iktikaf. Karena nek gak sampai niati iktikaf, sampai ya oleh pahala sesuai niatnya. Sampai kesini tadi niatnya ngaji, terus buka bareng, terus sholat maghrib jamaah. Ya oleh ikut dong, tapi nek sampai niati iktikaf juga, sampai oleh papat. Ya oleh pahala ngaji, dapat pahala iktikaf, dapat pahala silaturahim buka bareng, dapat pahala sholat maghrib berjamaah. Nanti keluar otomatis iktikafnya selesai. Karena niat kita tidak dibatasi. Nanti berangkat ke sini sholat isya, sampai masuk, sampai niati iktikaf lagi. Misalnya setelah taraweh lalu witir selesai, sampai mulai berarti iktikafnya selesai. Nanti malam jam 1 di sini misalnya ada qiyamul lail, sampai berangkat lagi, masuk sini sampai niati iktikaf lagi. Jam 3 selesai, mulai iktikafnya selesai. Nanti balik lagi ke sini sholat subuh, sampai niati iktikaf lagi. Innamal a'malu binniyat. Sing bedakno kualitasnya seseorang itu niatnya. Sing hanya diniati hanya sholat jamaah ya dapatnya itu. Innamal a'malu binniyat. Makanya saya sarankan setiap masuk masjid manapun itu sampai niati iktikaf. Nek gak apal niat sing bahasa Arab sampean bahasa Jawa, niat ingsun iktikaf ten masjid niki mesti gak ngerti jenenge masjid e.
Ngoten. Jadi saya niat iktikaf di masjid ini. Sehingga sampean dapat pahala iktikaf. Lah orang yang dapat pahala iktikaf itu meneng tok niku wis dikai pahala. Apalagi terus ditambahi zikir, apalagi terus dengan ngaji seperti ini. Itu double. Iki sakjane ilmu rahasia nek gak kanca dhewe gak tak kandhane ya meniki. Itu supaya kebaikan kita itu dapatnya banyak. Nek sampean rene mong hanya niatnya ngaji tok terus niat silaturahim buka bareng ya loro iku. Tapi nek diniati juga iktikaf. Jadi itu bedanya. Karena iktikaf itu tidak ada syarat batas waktunya. Sampean mau iktikaf 10 hari di sini monggo. Tapi kalau niatnya 10 hari berarti harus menjaga hal-hal yang membatalkan iktikaf selama 10 hari itu. Nek gak penting-penting banget untuk keluar, ya jangan keluar. Tapi kalau niat iktikafnya itu tidak terbatas, berarti pokoknya mlebu niat iktikaf mentu ya wis buyar. Nanti niat lagi kalau mau masuk, fleksibel saja. Dan iktikaf itu tidak ada batasan berapa lama. Mboten enten, batasannya mboten enten. Tidak ada batasan berapa minimalnya enggak ada. Paling ya minimal sampean maca subhanallah maru metu ya wis itu. Tidak ada batasan minimal. Juga tidak ada batasan maksimal kecuali nadar. Kalau nadar ya harus sesuai dengan standar nadarnya. Aku nek oleh iki engko tak iktikaf sedina sewengi no gini, ya itu berarti harus dipenuhi. Tapi kalau tidak ada ketentuan seperti itu, maka tidak ada batasan. Ini salah satu ikhtiar supaya Ramadan kita itu finishnya baik. Dan ini akan menjadi sehingga nanti sampean berdoa minal aidin wal faizin itu wis pas. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang kembali karena dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung, itu pas. Dan perlu diketahui juga minal aidin wal faizin itu terjemahnya bukan mohon maaf lahir batin. Halo. Ya apa aja keliru. Minal aidin wal faizin itu donga. Mudah-mudahan min termasuk di antara al aidin orang-orang yang kembali, yaitu kembali dalam arti kembali ke fitrah karena dosanya diampuni oleh Allah. Wal faizin dan juga mudah-mudahan tergolong orang yang beruntung. Faiz itu sama dengan muflih. Jadi termasuk orang-orang yang beruntung, wong sing bejo. Tapi nek posok gak terawih gak muni ngono, ha bejone teko ndi? Karena itu ikhtiarnya ini perlu diketahui, orang-orang yang ini kan ada kemungkinan besar Lailatul Qadar itu Allah turunkan di 10 akhir Ramadan. Ada kemungkinan besar karena ada bocoran halus dari Nabi. Memang Lailatul Qadar itu rahasia, tapi kemungkinan besar itu ditaruh di akhir. Karena itu peminatnya biasanya rada akhir gapate akeh. Karena semua yang berharga, semua yang bernilai itu biasanya gak kabeh wong bisa. Maka
saya doakan jenengan ini orang-orang pilihan yang juga mendapatkan kemuliaannya bulan suci Ramadan. Paling ndak ini ukuran minimal orang yang dapat kemuliaan Lailatul Qadar itu siapa? Yaitu orang yang ketika maghrib, isya berjamaah, tambah taraweh, ditambah nanti subuhnya berjamaah. Insya Allah ngono wis oleh Lailatul Qadar. Tapi itu minimalis. Ono sing luwih minimalis lagi, salat isya jamaah, ora melu taraweh. Tapi subuhnya berjamaah, itu di bawahnya tadi. Yang ideal itu, yang ideal, jadi masuk kategori tingkatan al-ula itu. Jadi mulai isya, kemudian ikut taraweh, kalau perlu ndak pulang duluan, terus nanti malam balik lagi ke sini, diniati itikaf juga, lalu sholat malam, dongo, terus nenok kene ono sahur ya gak usah mulai sampai subuh, baru selesai subuh pulang. Itu ranking 1. Lalu di sini ngapain? Zikir. Turune gak usah diniati. Sampai zikir, sampai baca tasbih, sampai baca istighfar yang khas. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu terus sampai waca. Urusan kok oleh bonus ngantuk, oleh bonus turu, itu gak usah diniati. Dan memang sebaiknya begitu, setiap hari itu juga gitu. Sampai kalau mau tidur itu sampai niati zikir, ojo diniati turu. Ini saya dulu dapat ya tips ini dari beberapa kiai gitu. Beliau itu tidak pernah niat turu itu tidak pernah. Niatnya zikir terus sampai keturun. Lah orang yang niatnya zikir sampai keturun, maka tidurnya itu masih dinilai zikir. Itu bedanya. Jadi tidur itu nggak usah diniati, karena itu alami sudah. Yang harus diniati adalah permulaannya mau tidur itu. Kalau kita niati zikir, berbanyak zikir, kan kita sudah diberi pedoman oleh Quran bahwa zikir itu fleksibel. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ini termasuk pergantian malam dan siang, itu semua tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu alladzina, orang-orang yang yadhkuruna, mereka terus menerus berzikir. Ini menggunakan fi'il mudhari'. Kalau menggunakan fi'il mudhari' itu ada makna istimrar, terus. Karena fi'il mudhari' itu akan sedang. Berarti seterusnya, ada makna istimrar, terus menerus. Yaitu orang yang terus menerus mengingat Allah, qiyaman baik ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika ia duduk, wa 'ala junubim ketika ia meletakkan lambungnya, yaitu berbaring. Terus dibarengi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil juga memikirkan
apa saja yang diciptakan oleh Allah itu. Zikir dan mikirnya itu disambung. No. Sebab mikir itu nek gak diparingi zikir, nggarai kolesterol munda. Mikir itu nek gak diparingi zikir, nggarai tensine naik. Tapi kalau mikir diparingi zikir, itu malah pikiran tenang, hati tentram. Maka akan pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Contoh mikir sampean barengi zikir. Misale sampean seneng tekan apa ndak? Wis, saiki sampean pikir. Coba tekan itu kan diambil dari pohon kelapa yang sangat tinggi itu. Sampeyan mikir, iya ya Gusti Allah iku ya apa carane ngelebokno banyu nok jerone tekan ini. Kok bisa semua buah yang ada di atas sana itu jerone ono banyune, terus dilindungi. Terus nek sik enom ya berarti dagingnya gak patek kandel. Terus dikai rasa rada ana manis-manisnya. Iku ngekei rasane ya apa carane. Sudah begitu dilindungi supaya enggak bocor, dikei bathok. Supaya enggak bocor, dikasih bathok. Dan karena pohonnya itu tinggi, ketinggian kelapa itu bisa 25 meter, bisa 30 meter. Allah rancang, ya apa carane buah ini lugur tapi gak pecah. Akhirnya dibungkus sepet. Dan itu sudah dihitung oleh Allah bahwa kalau buah ini jatuh dari ketinggian ini kena benturan benda keras tidak akan pecah. Iku insinyur kelas tinggi itu. Coba kalau teksturnya kelapa itu digawe modelnya kayak semongko, iku sida ben ngondo ajur kabeh. Dari situ kita baru mengagumi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betapa ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, betapa sempurnanya ciptaan Allah itu. Ngono iku wis dipikir ambil Allah itu. Makanya meskipun jatuh dari ketinggian itu, gak kira pecah, karena sabut yang melindungi batok itu kuat sekali, paling tesok tok. Lah itu contoh mikir yang dibarengi zikir. Lah mikir yang dibarengi zikir itu juga ibadah kelas tinggi. Ibadah kelas yang pahalanya sangat besar. Yang dalam beberapa fadhailul a'mal tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin itu. Mikir hanya dalam 1 jam itu isok ngeluwi mulyane ibadah setahun. Karena itu Abu Dzar Al-Ghifari terkait dengan bab ilmu, ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya Abu Dzar, ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Bahwa engkau mempelajari ilmu 1 ayat saja dari ilmunya Allah itu, iku luwe apik timbang salat 100 rakaat. Jenengan ngaji begini tadi mulai jam 5 kurang seperempat sampai sekarang itu, iku luwih apik timbang sampean sholat 100 rakaat. Coba siapa yang pernah sholat 100 rakaat? Sampean ngacung.
Ada yang pernah sholat 100 rakaat? Gorong ono, termasuk sing ngomong ya gorong. Iya. Saya yang biasa saya lakukan tapi belum bisa rutin. Ada sholat hajat itu yang saya dapat ijazah dari muridnya Mbah Hashim itu, sholat hajatnya itu 20 rakaat. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu biasanya saya amalkan 20 rakaat, koyok terawih gitu. Iku nek rutin gak kuat saya. Ya beberapa kalau kira-kira nek aktivitasnya rada longgar baru bisa. Lah ngaji itu ngaji ilmu yang hubungannya mengkaji ayat-ayatnya Allah itu kelasnya lebih baik dari ibadah 100 sholat 100 rakaat. Karena itu mudah-mudahan ini juga bagian aktivitas jenengan ini termasuk bagian dari mengisi akhir Ramadan supaya akhir Ramadan kita itu husnul khotimah. Jadi ini mumpung kurang beberapa hari, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan maksimal. Paling ndak ojo ditinggal jamaah isya, taraweh dan subuh. Jangan ditinggal karena ada kemungkinan besar Lailatul Qadar. Nek Lailatul Qadar sampean oleh itu berarti sampean koyo ibadah suwene 83 tahun punjul petang wulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Dan itu memang sengaja diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad supaya kelas surganya itu bisa ngungguli orang-orang yang umurnya panjang-panjang. Nek umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu enggak dikasih Lailatul Qadar untuk bisa mencapai ibadah yang setara dengan orang-orang yang umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun punjul 50. Lama berdakwahnya itu alfasanatin illa khomsin 950 tahun. Itu lamanya beliau berdakwah. Umure 1000 punjul 50. Iki nek ambek umur sing 50 nanti kelas surgane ya beda. Wong ibadahe suwe kuno. Karena itu Allah ngasih cara tak kei Lailatul Qadar. Sampeyan oleh ping 10 ngene berarti umure sampeyan kaya 800 lebih. Oleh ping 15 berarti wis ngungkuli umat Nabi Nuh. Itu carane Allah itu gitu. Berarti sampeyan niku disayang sama Allah umat Nabi Muhammad ini. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan. Saya kira itu donga nggih. Nggih, pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.